Jangan hinakan pribadimu dengan imitasi. Bangunlah, hai kau yang asing terhadap rahasia kehidupan. Nyalakan api yang tersembunyi dalam debumu sendiri. Wujudkan dalam dirimu sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, biasanya untuk menuju insan kamil itu ada ciri orangnya patuh pada hukum. Bukan orang yang sakarepe dhewe. Hukum itu ya hukum positif bisa. Ada tradisi, norma, nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, orang yang menguasai egonya itu biasanya orang yang kontrol dirinya bagus. Orang yang tidak bisa ngontrol dirinya pasti belum insan kamil. Yang ngomong dulu sebelum dipikir. Apalagi mukul dulu sebelum dipikir. Insan kamil itu kontrol dirinya bagus. Ngomong sesuatu, melakukan sesuatu setelah dia yakin apa yang akan dilakukan, apa yang diomongkan itu pas dan benar. Itu cirinya insan kamil. Dan yang ketiga, orang yang punya tanggung jawab khilafah. Tanggung jawab atas kehidupan di muka bumi ini. Jadi, insan kamil itu tidak hidup sesuka hatinya. Dia patuh pada norma dan nilai yang disepakati bersama. Yang kedua, dia mampu mengontrol dirinya. Yang ketiga, dia punya komitmen terhadap tugas kekhalifahan. Itu ciri yang bisa dilihat dari seorang insan kamil. Jadi obedience of law, self-control, dan divine vigilancy. Patuh pada hukum, bisa mengontrol diri, dan kepewakilan Tuhan di muka bumi. Itu cirinya insan kamil. Oke. Terus di bukunya, di banyak syairnya, katanya Iqbal ada hal-hal yang memperkuat ego. Kalau ingin egomu kuat, yang pertama modus hidupmu adalah modus cinta. Ini penjelasannya panjang dan dalam. Wis kamu ngerti, rasakan sendiri ya apa itu cinta. Kalau tak jelaskan sesarang panjang. Kamu sudah ngalami itu, kamu sudah ngerti itu, mungkin prakteknya sebagian belum. Tapi hiduplah dengan modus cinta. Lawannya modus cinta itu hidup dengan modus pamrih. Apapun pamrihnya. Bahasa agamanya tidak ikhlas. Itu lawannya, modusnya pasti bukan cinta. Ada pamrihnya. Yang kedua, fakir. Kalau di Iqbal konotasinya fakir itu lebih ke tidak mikir balasannya apa. Lakukan kebaikan yang kamu yakini baik, tidak usah mikir kalau ini tak lakukan aku dapat apa. Bantu teman nggak usah mikir lumayan kalau dia tak bantu besok aku iso dibarengi dia punya motor. Tidak usah mikir aku sedekah sekian lumayan dilipat gandakan sekian ribu kali. Itu tidak fakir. Jadi konotasinya kalau fakir di Iqbal agak beda sama beberapa penjelasan sufistik. Intinya tidak peduli dunia menawarkan apa. Baik ya baik saja. Menghindari kejelekan, dihindari saja. Tidak usah mikir neko-neko. Ini memperkuat ego nanti. Kamu semakin kokoh. Tapi semakin kamu tidak fakir, semakin kamu ngitung-ngitung keuntungan, egomu semakin lemah. Karena dia tidak bisa mandiri. Yang dipikir balasan. Yang ketiga, egomu kuat kalau kamu berani. Orang egonya tidak bisa kuat, jati dirinya nggak bisa kokoh kalau penakut. Selama kamu masih takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, kamu tidak akan kokoh jati dirimu. Jadi perhatikan, berani itu
tengah-tengah antara nekat dan pengecut, penakut. Itu berani. Berani tapi jangan nekat. Nggak iso nyetir mobil, berani Pak saya. Itu namanya nekat. Latihan dulu. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu yang bonyok. Kalau orang lainnya nggak ngerti apa-apa lah, kasihan. Jadi jangan nekat. Tapi berani. Saya berani Pak, tak latihan dulu. Itu baru keberanian. Bukan nekat. Oke. Nggak pernah latihan perang, nggak pernah pegang senjata. Saya mau bantu saudara-saudara saya di Timur Tengah. Itu nekat namanya. Bunuh diri itu namanya. Ya kalau mau ya latihannya dulu. Baru ke sana. Kalau nggak ditangkap Densus. Ya. Itu namanya berani. Pakai perhitungan. Toleran. Semakin pandanganmu sempit, semakin kamu tidak toleran, semakin egomu tidak kokoh. Kenapa? Karena kamu akan selalu digelisahkan oleh yang lain. Kalau kehadiran orang tidak toleran itu kan berarti apa? Kehadiran yang lain mengganggu dia. Ini susah. Kamu mandiri, susah kamu kokoh. Karena hidupmu mesti gelisah terus. Selama masih ada orang kafir, masih ada orang Kristen, masih ada Cina, hidupmu gelisah. Mereka semua bagimu mengganggu. Itu lawannya toleran. Jadi dirimu tidak bisa kokoh. Hidupmu dalam kondisi gelisah. Kemudian bahasanya Iqbal, kasbi halal. Nyari yang halal-halal. Yang tidak jelas, yang subhat, itu bikin gelisah. Apa saja, tidak cuma rezeki. Pacar juga yang halal. Pacarnya temennya disikat kan tidak halal. Ya, tidak boleh. Oke. Jadi, ya apa-apa. Kalau yang halal itu kan tenang. Ya kayak kucing itu loh. Kucing itu kalau kamu kasih makan, dia makannya tenang. Tapi kalau dia nyuri makanan, dia mesti tidak tenang, tolah-toleh. Khawatir yang punya lihat. Nah, cari yang halal biar tenang. Oke. Kasbi halal. Ya kalau pacaran itu halal, ya kawin aja. Nikah aja. Kawin aja kamu nanti nekat. Nikah dulu baru kawin. Terus termasuk yang memperkuat ego, lakukan aktivitas kreatif original. Itu biasanya kamu semakin kokoh. Semakin kamu punya karya, semakin kamu mantap. Coba aja kalau tidak percaya. Meskipun karyamu ditolak di majalah mana-mana, di koran mana-mana, tapi kamu punya karya itu lebih mantap hidupmu. Lebih tenang. Yo, ditolak, dikirim ke yang lain. Ditolak lagi, dikirim lagi ke yang lain. Lama-lama lah redaksi ini bosen-bosen dewe. Ya. Oke, terus yang melemahkan kebalikannya. Ketakutan bikin kita lemah. Ketergantungan. Dengan apapun. Ketergantungan itu berarti ada di luar diri kita yang kita izinkan mengganggu, merusuhi, mengatur hidup kita. Itu ketergantungan. Bahkan hadirnya yang lain tadi, yang bikin kita gelisah, itu namanya ketergantungan. Ya kan? Padahal kita tenang bisa. Ada orang kafir di sebelahmu dan kamu tenang kan bisa. Tapi kamu izinkan dirimu gelisah gara-gara dia, wong dia nggak pernah mikir kamu. Itu namanya ketergantungan. Jadi jangan mau bahagiamu atau tidak bahagiamu, kuncinya dalam dirimu sendiri. Jangan digantungkan ke yang lain. Marahmu atau galaumu, kuncinya ada dalam dirimu sendiri. Kadang-kadang kan ada teman mencaci maki kamu balas mencaci maki dia. Itu berarti apa? Kamu ada ketergantungan di dia. Wong kamu tidak balas juga bisa kok. Tapi kamu dipengaruhi oleh caci makinya, akhirnya kamu balas mencaci maki. Berarti kamu masih belum mandiri ngatur dirimu sendiri. Kamu masih digantung oleh orang lain. Kamu masih tergantung pada yang lain. Yang ketiga perbudakan, jelas. Unsur ahoka zoliman au mazluman. Yang memperbudak atau yang diperbudak, itu egonya lemah. Pasti. Dia tidak bisa sendiri jadi dirinya. Yang memperbudak,
Dia butuh yang lain untuk ditindas baru eksis. Yang diperbudak, apalagi dia tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Kalau kamu baru merasa dirimu hebat dan sukses dengan cara mengalahkan orang lain, itu sebenarnya kamu lemah. Kamu butuh yang lain untuk sukses. Khudi yang sejati, itu dia tidak butuh itu. Dirinya sendiri bisa besar dan tinggi, tanpa harus merendahkan, mengalahkan yang lain. Kalau bahasa Jawanya, menang tanpa ngasorake. Itu khudi yang kuat. Dan yang keempat, ini mungkin sindirannya Iqbal, umat Islam banyak punya penyakit yang keempat. Membanggakan nenek moyang. Aku keturunannya siapa? Kita ini keturunannya Nabi semua loh. Nabi Adam. Ya, ini pasti tidak mandiri. Siapapun nenek moyangmu, levelnya dimanapun, apakah bapakmu apa nenekmu langsung, sebesar apapun dia bukan dirimu. Tidak ada hubungannya sama jati dirimu. Jangan menepuk dadanya mereka. Tepuklah dadamu sendiri. Jangan nepuk dadanya yang lain, apalagi lawan jenis. Ya. Nanti kamu dimarahi. Ya, nepuk dadamu sendiri tidak apa-apa. Oke. Masyarakat ideal. Katanya Iqbal, untuk mensukseskan program kita membangun jati diri, membangun khudi, memang diperlukan kondisi sosial yang kondusif, yang bisa mendukung. Paling tidak, cirinya situasi sosial yang mendukung itu, katanya Iqbal, minimal. Yang pertama apa? Masyarakat yang tidak materialistis. Masyarakat yang punya ideal. Masyarakat yang tidak hanya mikir kebutuhan perutnya saja. Jadi masyarakat yang punya cita-cita. Kalau masyarakat tidak punya itu, tidak punya haluan, tidak punya idealitas, susah dia bantu kamu mewujudkan egomu. Jadi kalau itu negara, ya negara yang punya idealisme. Bukan negara yang pragmatis. Yang menghalalkan segala cara asal kebutuhan materi, kebutuhan perutnya terpenuhi. Kalau negara atau provinsi atau kabupaten atau RT-mu pakai logika itu, maka kamu akan susah mewujudkan ideal-ideal egomu. Jadi ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, leadernya harus inspiring. Pemimpin menentukan. Bukan leader yang tiap hari dikte kamu. Bukan leader apalagi yang sebaliknya, yang cuek pada dirimu. Tapi perilakunya, kata-katanya, kebijakannya memacu kreativitasmu. Itu berarti dia inspiring. Jadi situasi sosial, kondisi sosial yang dipimpin oleh seorang inspiring leader. Termasuk yang minggu lalu, charismatic leader. Itu penting untuk membantumu mewujudkan, merealisasikan idealisme egomu. Yang ketiga, punya tatanan yang jelas, kode moral dan hukumnya jelas. Kalau negara, aturan dan normanya nggak jelas, kamu akan sulit. Kreatif susah, punya gagasan, cita-cita susah. Menurutmu benar, tiba-tiba disalahkan. Menurutmu sudah lurus, ternyata kok ya salah. Kenapa? Karena aturannya nggak jelas. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, punya ideal bersama. Masyarakat ini punya cita-cita bareng. Mari kita bentuk masyarakat yang saling menghargai. Ya, ini namanya cita-cita bersama. Kalau ininya nggak ada, masing-masing anggota punya cita-cita sendiri, ya kamu akan susah membangun jati diri, mewujudkan dirimu seperti apa. Selanjutnya,
masyarakat yang bisa menaklukkan SDA dan SDM. Modal sosial dan modal materialnya. Kalau masyarakatnya masih, nama ndak bisa menaklukkan itu kan masih bodoh, ndak pinter. Modalnya apa tapi dibohongi orang terus. Sumber dayanya luar biasa tapi dikadali terus sama orang lain. Ini susah kamu mewujudkan idealismemu. Atau SDM, banyak orang pinternya tapi yang dipakai malah yang bodoh-bodoh. Nah ini berarti ndak bisa mengelola sumber daya. Juga susah mewujudkan egomu. Dan yang terakhir, masyarakat yang aman dan melindungi. Bukan masyarakat yang mengancam. Selama ada potensi masyarakat yang mengancam, kamu susah membangun jati dirimu. Makanya Nabi wanti-wanti, saya bilang minggu lalu, al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau pakai prinsip ini, nanti struktur masyarakatnya struktur masyarakat yang melindungi, aman. Kamu tidak merasa terancam. Baik dari kata-katanya atau dari perbuatannya. Tapi kalau struktur masyarakatnya mengancam, ya kamu sendiri tidak tenang. Jangankan membangun idealisme, nyari selamat aja kamu bingung. Tidak bisa. Jadi katanya Iqbal, harus ada pendukung masyarakat yang ideal. Jadi kalau besok kamu jadi pemimpin, kondisikan situasi sosial semacam ini, nanti dari masyarakat yang semacam ini akan lahir banyak insan kamil, akan lahir banyak tokoh. Kalau merasa Indonesia hari ini krisis tokoh, kemungkinan besar memang struktur sosial kita tidak mendukung itu. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, terakhir Iqbal bilang, perhatikan dua kondisi sosial yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib ego. Yang pertama apa? Hidup dalam bayangan. Hidup dalam bayangan itu konsep-konsepnya bagus, cita-citanya tinggi tapi tidak realistis. Ini sama juga dengan mengabaikan ego. Jadi, ya tetap kamu membangun diri, membangun jati diri, basisnya realitas. Jangan mencita-citakan sesuatu di luar jangkauan realitasmu. Misalnya cita-citamu apa? Saya Pak, cita-citanya ingin jadi guru bahasa Jerman Pak. Bisa bahasa Jerman? Tidak bisa Pak. Itu kan berat, kamu belajarnya lama. Apalagi sekarang kuliahnya bukan di fakultas bahasa. Jadi idealisme ya, cuma bangunlah secara realistis. Jangan bayangan saja. Ketika itu bayangan saja, kehidupan duniamu tidak teropeni. Ciri pertama. Ciri kedua kebalikannya. Idealisme yang dibangun material saja, berdasarkan realitas saja. Bapak saya tani, punyanya sawah, ya tani Pak, mau apa lagi. Nah, ini terlalu realistis. Jadi harus imbang. Kalau kamu dari tani ke tani tidak ada perkembangan. Itu sama dengan tidak peduli ego juga. Harus punya cita-cita yang lebih tinggi, tapi jangan ketinggian. Meskipun Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh, jatuhnya di bintang-bintang. Cuma di bintang tidak ada kasurnya, kamu masih jatuh lagi ke bawah. Ya. Kalau mau cita-cita setinggi langit, sambil naik ke langit, bawalah kasur. Nah itu realistis. Kalau jatuh, kamu jatuhnya di atas kasur. Jadi idealisme tapi yang realistis. Oke, saya kuliahnya di UIN Pak. Cita-cita saya Menteri Agama. Itu realistis. Saya kuliahnya di UIN Pak. Pinginnya cita-cita Menteri Pertanian Pak. Itu susah. Bukan bidangmu. Ya kecuali kamu lewat partai.
Ya memang begitu Pak saya. Jadi strateginya besok saya masuk partai. Oh kalau gitu enggak apa-apa. Ya. Oke. Atau loh, di tafsir itu Pak, bisa juga Pak ngurusi pertanian. Nanti habis kita nanam, kita doakan bersama. Oh ya. Yo, enggak apa-apa lah ya. Sing waras ngalah pokoknya. Oke. Jadi ya, jangan sampai kita tidak peduli pada ego. Tidak peduli ego berarti cita-cita yang tidak realistis atau terlalu realistis sehingga tidak ada progres, tidak ada evolusi ke arah yang lebih baik. Itu trouble pasti. Oke. Terakhir, itu kalimatnya Iqbal, sengaja saya kutip. Ini kayak Ronggo Warsito, dia salah satu yang bisa meramal akhir hidupnya. Jadi sebelum dia meninggal, dia punya 2 puisi. Yang pertama itu, melodi perpisahan, mungkin menggema, mungkin juga tidak. Angin barat mungkin berhembus poi, mungkin juga tidak lagi. Hari-hari sang fakir ini menjelang akhirnya. Pujangga yang lain akan tiba, tapi mungkin juga tidak. Ada puisinya yang lain. Bahkan saat aku pergi dari dunia, setiap orang akan berkata, aku mengenalnya. Kebenarannya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Siapa orang asing ini, apa yang ia katakan, dan kapan ia datang. Ini puisi-puisi terakhirnya Iqbal sebelum dia nanti meninggal. Dan kalimat yang saya suka dari Iqbal adalah potongan puisinya. Aku ragu akan diriku, namun cinta berkata, aku ada. Itu sama dengan kalau pakai idiomnya Descartes, aku mencintai maka aku ada. Bukan aku berpikir. Kalau cuma mikir secara eksistensial kamu bisa ada bisa enggak. Tapi kalau kamu mencintai, kamu pasti ada. Karena kamu sedang merealisasikan dirimu dalam wadah paling agung yang namanya cinta. Jadi jargonnya Iqbal kalau pakai nama lain, aku mencintai maka aku ada.